Hey guys, perkenalkan nama saya Taro di sini. Saya akan menceritakan sebuah dongeng tentang ramalan 3 mahkota yang konon bisa mengubah dunia. Jangan skip, karena bagian akhirnya bakal bikin kamu merinding. Yuk, simak videonya sampai habis. Dan aktifkan loncengnya supaya kamu nggak ketinggalan cerita menarik selanjutnya. Di puncak bukit berdiri istana Oralis, berlapis emas yang memantulkan cahaya bintang. Sungai jernih mengalir di sekeliling istana, menambah kemegahan kerajaan. Rakyat menatap langit malam penuh bintang yang berkilau, sementara legenda tentang mahkota bintang yang muncul setiap 100 tahun beredar turun-temurun. Di tengah malam, cahaya biru misterius menembus langit, menandai munculnya mahkota bintang yang konon bisa memberikan kekuatan luar biasa bagi yang berhati murni. Cahaya itu berpendar, lembut, menyorot menara tertinggi istana. Putri Lira duduk di perpustakaan rahasia, mempelajari kitab kuno tentang bintang dan sihir. Lilin-lilin berkelap-kelip, dan debu keemasan menari di udara. Lira selalu penasaran, berbeda dari bangsawan lain, ia ingin mengerti rahasia mahkota yang hanya muncul sekali dalam seumur hidup. Tiba-tiba sebuah bintang jatuh di taman istana. Cahaya biru menuntun, Lira menembus pepohonan, menuju lokasi bintang jatuh. Ia terpana, melihat benda bercahaya itu, seolah memanggilnya untuk mendekat. Bintang itu mengarahkannya ke pintu rahasia di bawah istana, terbuat dari batu kuno berukir simbol-simbol misterius. Saat Lira menyentuh pintu, cahaya biru menyelimuti tangannya, dan pintu perlahan terbuka, mengungkap lorong yang tersembunyi selama berabad-abad. Di ujung lorong, mahkota bintang berkilau di atas altar. Cahaya biru memancar ke seluruh ruangan batu, menerangi wajah Lira. Ia merasakan energi hangat dan damai, sekaligus beratnya tanggung jawab yang harus ia emban. Di istana, Lord Varnis, penyihir gelap dengan mata merah menyala, merencanakan pencurian mahkota. Ia ingin menguasai kerajaan dan membalas dendam pada Raja Oralis. Bayangan-bayangan gelap mengikuti langkahnya, memancarkan aura menakutkan. Malakar mengirim makhluk bayangan untuk mencuri mahkota di tengah malam. Cahaya merah dari sihirnya menembus lorong-lorong istana, sementara penjaga tertidur oleh mantra gelap. Lira merasa ada bahaya besar yang datang. Lira menyadari mahkota tidak lagi aman. Ia melihat altar yang kini kosong, dan tahu ia harus segera bertindak untuk melindungi kerajaan. Hatinya dipenuhi keberanian meski takut menghadapi penyihir gelap. Lira memanggil Azuris, naga pelindung kerajaan. Naga biru besar muncul. Di halaman istana, sayapnya menyebar dan memancarkan cahaya biru lembut. Dengan satu lambaian tangan Lira menunggangi naga itu, siap memulai perjalanan apik menyelamatkan mahkota. Lira dan Azuris menembus kabut pegunungan tinggi. Awan berputar, sinar matahari pagi menembus celah, menyoroti naga yang melesat di udara. Setiap detik terasa menegangkan, karena jarak ke menara utara masih jauh dan waktu terus berjalan. Mereka memasuki hutan ajaib yang menyesatkan. Pohon-pohon tinggi tampak bergerak, jalan berubah arah, dan suara-suara misterius terdengar. Lira menutup mata sesaat, memusatkan hati dan pikirannya, lalu berhasil menemukan jalan keluar. Sebuah jembatan batu sempit membentang di atas jurang yang dalam, energi waktu melingkupi jembatan, membuat setiap langkah terasa seperti masa lalu dan masa depan bercampur. Lira menapak perlahan, fokus pada niatnya, hingga akhirnya berhasil menyeberang dengan selamat. Di puncak lembah, makhluk setengah manusia setengah kabut menghadang, mata mereka merah menyala, kabut berputar di sekitar tubuh mereka. Lira menyalakan cahaya mahkota biru yang memancar dari tangannya, menghadapi ketakutan yang mencoba menguasainya. Makhluk itu mundur, memberi jalan ke menara. Lira menunggang Azuris, mendekati menara utara yang menjulang tinggi di tepi jurang. Kilatan sihir gelap dari Lord Varnis tampak. Di puncak menara, angin kencang menerpa wajahnya, tapi tekadnya semakin kuat. Varnis memulai ritual, cahaya merah memancar. Bayangan menyerang dari dinding, dan langit di atas menara berubah menjadi kelam. Lira menatap ritual itu, mengetahui bahwa seluruh kerajaan bisa hancur jika ia gagal. Lira menempatkan mahkota di kepalanya. Cahaya biru menyebar,
menembus setiap bayangan yang ditimbulkan Varnis. Energi magis memenuhi tubuhnya, memberi keberanian, kekuatan, dan keyakinan. Pertempuran terjadi di menara. Naga Azuris menyerang bayangan. Lyra menembakkan cahaya mahkota, dan sihir merah Varnis bertabrakan dengan cahaya biru. Ledakan energi menerangi menara, sementara semua makhluk menahan napas melihat bentrokan magis itu. Varnis kalah, bayangan runtuh, dan menara utara hancur perlahan. Lyra dan Azuris terbang keluar, membawa mahkota kembali ke istana. Cahaya biru menenangkan langit, menandakan kedamaian telah kembali. Lyra kembali ke istana, rakyat bersorak, mahkota bintang ditempatkan kembali di altar aman. Lyra tersenyum, menyadari bahwa hati murni dan keberanian adalah kekuatan sesungguhnya, lebih berharga daripada emas atau kekuasaan. Setiap bintang di langit Auralis kini menjadi pengingat. Keberanian adalah cahaya yang abadi.